Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Antropologi Lingkungan kelas D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kerusakan lingkungan dan kaitannya dengan budaya lingkungan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok di mana ada Alfiler Arifin, Tasya Isyarah, Widya Putri Novitasari, Zahra Ayu Regita, dan Husni Anwar Risnianto. Oke, next. Panorama alam menjadikan aset wisata yang dapat menarik minat para wisatawan untuk dijadikan destinasi tempat berlibur. Wisata yang menawarkan pemandangan yang indah dan menakjubkan dapat menambah minat wisatawan lokal maupun luar negeri. Selain adanya wisata yang memperlihatkan keindahan alam, dibangun juga wisata buatan seperti danau buatan, taman, kolam, dan spot foto yang dibuat seunik mungkin, di mana hal ini dapat memberi daya tarik tersendiri terhadap wisatawan yang datang. Dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memberikan dampak tersendiri terhadap masyarakat sekitar. Next. Salah satu wisata yang dikenal dan diminati oleh wisatawan lokal adalah wisata Sibio-Bio. Wisata ini berkisar 1 jam dari pusat kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Kota Medan. Wisata ini dulunya merupakan hutan yang beralih fungsi untuk tujuan pariwisata. Dalam proses perubahannya, hal tersebut jelas telah merusak lingkungan di mana telah hilangnya keanekaragaman hayati, pohon-pohon yang ada di atasnya, sehingga dapat memicu kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu diadakannya kebijakan yang khusus dari pemerintah setempat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan termasuk hutan, mengingat hutan merupakan paru-paru dunia agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Selanjutnya adalah permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah Sibio-Bio, Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan. Dulunya kawasan wisata Sibio-Bio ini adalah hutan yang masih baik kondisinya, tetapi seiring berjalannya waktu terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan pariwisata dan pendapatan daerah. Alih fungsi lahan ini menyebabkan berkurangnya daerah hutan yang dibutuhkan manusia sebagai penghasil oksigen. Selain itu, timbul juga masalah seperti banjir bandang, longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Next. Berikut ini adalah tempat wisata Sibio-Bio di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemandangan indah serta fasilitas yang diberikan membuat wisatawan ramai berkunjung ke tempat ini. Akibatnya, pengelola akan terus melakukan perluasan tempat dan meningkatkan variasi jenis sarana yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Next. Foto di slide ini adalah masalah yang terjadi akibat pembukaan lahan di wisata Sibio-Bio. Terjadinya erosi pada curah hujan tinggi akan menyebabkan terjadinya pengikisan tanah sehingga air terus mengalir karena pohon-pohon yang digunakan untuk menyerap dan menyimpan air saat terjadi hujan sudah tidak ada lagi. Akibatnya terjadilah banjir bandang dan longsor yang menimpa pemukiman penduduk. Selain itu, berkurangnya kuantitas pepohonan juga menimbulkan masalah saat musim kemarau, yaitu kekeringan yang disebabkan tidak ada akar pohon untuk menyimpan air. Selanjutnya, terjadi dampak dari adanya kegiatan atau wisata tersebut. Meningkatnya kadar polusi air, udara, suara, maupun sampah. Terdapat perluasan tempat dan beragam jenis sarana, yaitu wisata menjadi ramai pengunjung dan daerah tersebut menjadi ramai. Selanjutnya ada banjir menghantam rumah penduduk. Akibatnya masyarakat harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan ada menambah penghasilan dengan berjualan makanan dan minuman ringan, gorengan, jagung bakar, kelapa muda dan lain-lain. Selanjutnya menimbulkan longsor. Akibatnya rumah penduduk menjadi penuh lumpur. Kondisi masyarakat dan budaya lingkungan Kota Padang Sidimpuan. Adanya kegiatan tersebut membuat masyarakat yang tinggal di Kota Padang Sidimpuan harus mengungsi kehilangan harta benda, bahkan tempat tinggal akibat banjir. Selanjutnya terdapat budaya atau kebiasaan baru yang muncul setelah terjadinya bencana. Dan yang ketiga, masyarakat
Padang Sidimpuan sama-sama membangun kesadaran akan pentingnya kesiapan dan kepedulian terhadap sesama dalam menghadapi bencana. Selanjutnya adalah upaya masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Upaya masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan yang terjadi di daerah wisata Sibio-Bio ini antara lain adalah adanya himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Upaya yang dilakukan masyarakat dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menertibkan pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata untuk selalu menjaga kebersihan. Lalu ada sosialisasi dan membuat yel-yel. Masyarakat aktif memberikan sosialisasi dan membuat yel-yel untuk semangat bergotong royong. Lalu yang ketiga ada simulasi bencana alam. Masyarakat Kota Padang Sidimpuan juga membuat jalur evakuasi titik kumpul dan mensimulasikan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko saat bencana datang. Budaya masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan. Menurut kami, budaya atau kebiasaan baru yang muncul setelah adanya bencana di daerah Sibio-Bio ini berpotensi untuk dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Contohnya seperti mengadakan simulasi bencana, himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tempat wisata, dan lain-lain. Berikut adalah referensi untuk presentasi kita hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.